Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya atas kita semua, yang mana kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam pengajian rutin malam Jumat ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan satu-satunya pemateri yang akan mengisi pengajian malam Jumat ini, kepada Ustadz Nurdin. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin dan hadirat ikhwatu iman, marilah kita isi pengajian ini dengan kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan hadirat, seyogianya pada Kamis malam ini Ustadz Ade, tapi beliau kena musibah katanya ketika naik kendaraan bermotor. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Mudah-mudahan beliau sembuh kembali sebagaimana biasanya. Malam ini akan kita bahas kalimah thayyibah. Kenapa saya milih kalimah thayyibah? Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kata-kata yang kotor, yang kasar, yang di luar kontrol saat ini semakin banyak beredar, ya. Semakin banyak kita baca di media sosial. Kita tidak punya kontrol yang ketat, apalagi ketika kita membaca di atau melihat di website komentar-komentar yang kadang-kadang tidak sepantasnya diucapkan atau diungkapkan gitu. Seakan-akan tidak ada pilihan kata yang terbaik. Bagaimana kita ketika berkomunikasi, apalagi dibaca, didengar oleh banyak orang. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia memelihara lisan. Baik, saya akan menyampaikan sebuah nasihat dari Al-Faqih Al-Laisi, Al-Faqih Abu Al-Lais. Jadi ini bukan hadis, apalagi Quran, tetapi nasihat-nasihatnya patut kita renungkan, patut kita perhatikan dalam rangka menjaga lisan itu tadi.
Jari jemari kita mungkin nanti akan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di media sosial. Kita melihat ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sering sekali sepantasnya kalimat itu tidak kita baca atau kita perhatikan. Tetapi tidak bisa dibendung tentu saja. Apapun yang kita lakukan, yang kita tulis tidak disensor oleh medsos itu sendiri. Misalnya kita mengirim WA kepada seorang teman atau kepada siapapun dengan kata-kata yang kasar, kotor sekalipun, itu WA tidak bisa menyensornya. Jujur dalam hal ini, media sosial akan menyampaikan apa yang mereka terima, tablignya ada gitunya. Jujur gitu. Mungkin memanipulasi kata-kata, mengurangi atau menambah. Media sosial atau teknologi informasi akan berposisi pada yang netral dan tidak akan pernah menambah atau mengurangi kalimat yang kita kirimkan kepada yang kita tuju. Itu kan kenyataan sehari-hari. Ini Al-Faqih Abu Al-Laits, seorang ulama, berkaitan dengan kalimah-kalimah thayyibah itu tadi. Dia menyampaikan 7 kalimat yang mudah-mudahan bisa kita biasakan, bisa kita sampaikan, bisa kita ungkapkan sehari-hari dalam keseharian kita. Ini yang sering kita sampaikan kepada para anak didik kita, putra-putri kita, ya, supaya bibirnya itu basah dengan zikir, dengan takbir, tasbih, tahlil dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa maksimal menerapkan itu, keadaan situasi yang tidak bisa kita hindari. Saya juga ikut mencoba melihat ulangan anak-anak, ya. Padahal tidak terlalu sulit soalnya, malah kemungkinan selintas pun bisa dijawab dengan benar karena pilihan ganda dan mengisi merupakan tes objektif. Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa? Ya, anak-anak tidak bisa maksimal sehari-hari belajar. Sedangkan kompetisi dasar harus kita sampaikan. Baheula istilah kompetensi dasar itunya di pesantren. Tapi geus dilaksanakeun ya sebetulnya mah, tapi belum ada namanya, can dibere ngaran gitunya. Kompetisi dasar zakat, salat, saum, memahami zakat, ngalaksanakeun saum, naon saum teh, naon laranganna dan seterusnya. Dulu sampai zaman saya gitu, mungkin zaman tahun 80-an belum ada istilah kompetensi dasar. Ayeuna mah di ngaranan gitunya. Ya. Geus aya praktekna mah gitunya. Guru nerangkeun kumaha praktek salat, kumaha ruku, memahami naon salat, memahami manfaat salat, memahami kumaha salat. Itu sudah ada. Tetapi belum punya nama, teu ngaranan gitunya. Zaman sekolah saya mah teu make silabus, teu make naon gitu RPP non RPP-nya. Teu make apa namanya? Kurikulum. Teu make buku ajar. Nah, sekarang lebih sistematis gitu, maju. Aya silabus, aya kurikulum, aya buku bahan ajar. Satu paket. Nah, terus terang saja di kita belum lengkap, belum sempurna.
Sehingga kita mengajar apa yang kita dapatkan dari silabus. Hanya fikih di sanawiyah yang sudah lengkap pelajaran buku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu bahan ajarnya gitu. Leuheung sanawiyah magis lewat gitu masa-masa belajar teknis. Tapi ini kan budak kelas 4 misalnya yang saya pegang, bagaimana bisa mengajarkan ruku sujud yang kita kontrol kalau melalui WA, melalui media sosial, hese. Dan kita tidak bisa juga menyerahkan kepada orang tua sepenuhnya. Kadang-kadang orang tuanya bisa tapi sibuk, ayah tapi tidak bisa gitu, sieun gitu. Nah, mudah-mudahan Januari bisa membuka suasana baru lagi, walaupun saya baca suratnya masih belum sepenuhnya tatap muka, termasuk saya, termasuk korban. Iya, kudunya geus beres ya. Tapi kulantaran kamari nyobaan ujian make Zoom gitu, teu ngeunaheun nasana teh gitunya. Kajian tinggal kadaguan iraha bae gitu. Teu kabulu beak panulin bodo amat cenah lah. Tidak pas gitunya. Ujian di dia. Ujian di dia gitu. Lulus sama lulus tapi kan tidak terlalu puas gitunya. Karena mungkin ada lonjakan asa ada tatap muka terus, ayo tiba-tiba di dunia maya virtual. Akhirnya zoom meeting ya. Mudah-mudahan ini juga menambah apa namanya sarana bagi kita. Saya juga ingin nanti lamun ujian teh ulangan budak make Google Form-nya. Saya pakai kertas kan masih pakai kertas, ngetik heula, di print, soalnya nggak budak. Ketika pakai Google Form kan tinggal bukanya, tinggal ya atau tidak, terus kumaha lah gitu, pilihan ganda gitu. 20 soal misalnya. Asana tidak terlalu menyulitkan menurutnya. Lamun eueuh pulsa geus didiubah di masjid aya wifi gitunya. Kita ingin juga mengikuti pelajaran dengan mengedepankan juga teknologi informasi. Bagaimana belajar? Zaman saya makomo baheula istilahnya mungkin yang lain tidak pernah ngalaman pakai sabak jeung gelipnya. Yumna tahu nggak sabak jeung gelip? Nyaho. Ya. Sabak buku hideung gitu nya sagede kieu meureun tah. Terus aya kertasan, terus make pulpen apa? Tulis beak bukakeun gitunya. Sabak jeung gelip gitu. Nah, kalau belajar di diniyah bahasa Arabnya masih aya sabak, abdi nulis dina sabak gitu keneh ya, dalam bukunya masih ada itu pelajarannya. Kenapa? Buku itu dikarang tahun 30-an, tahun 60-an. Jadi masih kena situasi waktu itu. Nerangkeun haji, naik naon haji? Naik karena kapal laut gitu kan. Sabab hari pertama pakai kapal laut berbulan-bulan, 3 bulan ka Mekah teh gitunya. Ayeuna makan berapa? Bisa sebulan ya. Bahkan saya kemarin paling singkat kan saminggu 2 minggu. Beres gitu. Baik, ulamanya Al-Faqih Al-Lais. Coba Bang hapuskan budak mana? Coba lagi. Al-Faqih Al-Lais, Al-Faqih Abu Al-Lais. Anjeunna sanes nabi, sanes rasul, tapi ulama biasanya. Yang kita sampaikan itu kan sering sekali firman Allah, Al-Quran, hadis, sabda Nabi, atau ucapan ulama. Nah ini ucapan ulama ya. Ucapan ulama gitu. Ngaranna Al-Faqih Abu Al-Lais. Ya. Al-Faqih Abu Al-Lais. Ini nama jamak. Al-Faqih teh kira-kira
hartosna ahli fikih jelema anu naon anu ngarti kana agama. Persis ini terutama pada zaman awal berdiri tafakuh fiddin dalam ilmu fikih. Kenapa pada waktu itu Hasan teu nyerang Syiah, tidak berdebat dengan ini? Belum ada waktu itu. Dengan sekuler, dengan yang lain itu belum ada. Hanya kita melihat faktanya bahwa Hasan itu pernah berdebat dengan ateis yang kemudian masuk Islam. Nah, ini perlu dibaca. Bukunya Adakah Tuhan? Saya sering mengambil pelajaran sebagian untuk anak-anak. Buku Adakah Tuhan? Itu perdebatan Tuan Hasan namanya dengan Hasan soal ari Allah aya itu. Kan kumaha buktikanana? Dibuktikan dengan akal, dengan perdebatan sehingga Tuan Hasan itu menerima bahwa memang Tuhan ada. Ateis. Sekarapnya ateis itu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Komunis itu, partai komunis itu, seorang komunis itu ideologinya ateis. Jadi setiap komunis pasti ateis, tapi tidak setiap ateis pasti komunis. Di negara ieu loba, Cina, ya. Kuba, Vietnam, RRC, itu masih menganut komunis, masih menganut komunis. Berapa miliar Cina RRC? Ditambah sebagian Rusia, sebagian di negara yang lain gitunya. Jadi masih kena loba komunisnya. 2/3 penduduk lobana Cina gitu. Komunis. Gitu. Nah, waktu Hasan hadir itu dan teman-temannya, salah satunya menaklukkan seorang ateis lewat debat sehat dan debat kusir, make acara, make panitia. Yang kedua itu menaklukkan Ahmadiyah sampai Mubalik Ahmadiyah itu tidak bisa lagi menjawab argumen Hasan. Nah, bukunya itu judulnya Verslah Debat Ahmadiyah. Dicatat itu banyak dialog. Nah, kita bisa belajar dari Hasan bagaimana menjawab pertanyaan orang, bagaimana mempertahankan argumentasi, dan bagaimana berdebat secara sehat. Orang sering nonton TV debat ricuh gitu. Ya, etika berdebat kadang-kadang tidak dipakai, dipotong teh, motong teh, macam-macam teh, emosi macam-macam lah begitu ya. Itu kita sering lihat di dalam realitas show gitu, di sebagian televisi udah tertib. Nah, Hasan dulu debat dengan Ahmadiyah, debat dengan yang lain, debat dengan ateis itu secara teratur, aya dewan jurina gitunya. Nah, dalam perdebatan biasanya panas di ruang debat, tapi ketika di luar, nah ini khususnya para tokoh Persis dahulu mencontohkan akhlak yang baik. Isa Ansori itu anti komunis, maka dia membentuk front anti komunis. Zaman harita kan Masyumi lawannya luar biasa. Persis anti komunis, dan tidak saja
anti tetapi membuat front anti komunis. Isansori namanya. Bukunya masih ada itu. Masih ada, tapi sudah tidak terbit lagi dengan bahasa yang hebel gitu. Nah, di ruang perdebatan ramai, tapi ketika di luar bahkan mereka bisa makan bersama. Dahar bareng. Insinyur Soekarno, presiden pertama RI, dan Hasan itu berdebat soal nasionalisme, soal agama dan seterusnya. Tapi Soekarno minta jamu mede, cenah yang jamu mede dikirim. Jadi ada suasana yang berbeda di perdebatan mau panas gitu. Di luar itu Soekarno ingin ditengok oleh Hasan waktu di Ende, dibuang di Ende, di penjara di Ende, datang. Dan bagaimana Hasan kemudian berdiskusi dengan Soekarno mengenai agama, itu silakan dibaca di buku di bawah bendera revolusi. Di situ ada surat-surat dari Ende, itu adalah dialog Soekarno dengan Hasan soal agama. Sangat menarik. Bagaimana waktu itu Persatuan Islam generasi pertama berdakwah lewat perdebatan. Sayang mungkin zaman sekarang bukan perdebatan tapi lewat penulisan lah gitu. Nah, Persatuan Islam waktu pertama itu karena fikih. Fikih dalam arti fikih ilmu ibadah, ibadah mahdoh. Makanya sunnah bid'ah terus dikumandangkan gitu. Istilahnya verifikasi dan purifikasi. Memverifikasi dan mempurifikasi. Purifikasi itu penyucian, pemurnian. Verifikasi pemeriksaan, pemilahan begitu. Nah, al-faqih itu jamaknya fuqaha. Lamun seorang al-faqih, lamun lobaan fuqaha, persis seperti alimun apa? Orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang memahami, orang yang tahu lah gitu. Jamannya apa? Ulama gitu. Jadi lamun fuqaha eta leuwih ti duaan, lobaan. Para fuqaha. Lamun maca kitab qalal fuqaha, oh berarti para al fuqaha. Lamun al ulama eta para ulama. Lamun pemerintahan kan biasanya amir itunya pemerintahan itu. Lamun lobaan naon? Kelompok umaro. Timbul di kita pemisahan antara ulama dan umaro. Ulama mah tukang ngaji, majelis ulama urusan agama, umaro mah penguasa, pemerintahan gitu. Nah, aya deui imamnya, imam. Nah ini dina salat aya salat berjamaah, aya imam, aya makmum. Di kita imam itu imam agama, tidak disebut dalam imam negara, imam presiden, imam kepala negara, imam Hanafi, imam Ahmad, imam Syafi'i, imam Hambali gitu. Eta imam artinya kita paham mereka itu ahli agama, tidak kemudian menjadi pemimpin negara. Tapi kalau di Syiah imam itu juga pemimpin negara. Makanya ada imam Ali, Imam Husain dan seterusnya lah begitu. Yang 12 imam itu yang sudah saya sampaikan tempo hari bahwa imam ke-12 dalam pandangan Syiah itu akan lahir setelah dunia kacau balau, kacau beliau.
imam gaib, imam kubro dalam pandangan mereka akan lahir, akan turun ketika dunia sudah kacau begitu. Hadirin dan hadirat ikhwatu iman, ulama eta tapi sok jadi naon, jadi mufradnya seorang ulama, padahal ulama mah loba kudunya ya. Tapi geus lah eta mah tidak kita begitu persoalkan, dia moal urusan neraka jeung surga gitu nya. Tidak menyangkut akidah. Hanya kita pahami asalnya ulama itu banyakan. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang jadi kata mufrad. Oh, dia itu ulama, Hamka itu ulama, Hasan itu ulama, ya. Dan seterusnya. Padahal ulama itu banyakan, tapi kemudian dalam bahasa kita menjadi seorang gitu kan, seorang ulama. Geus teu naon lah gitu. Dirobah hese ngarobahna nya. Hese ngarobahna. Lamun itu seorang alim, itu seorang alim. Nah, ketika berkumpul seorang ulama, majelis ulama itu kumpulan para ulama. Tidak apa-apa. Seperti saya sudah terangkan sebetulnya, ari jelema sabarnya jiruhna nyawana. Sabarnya nyawana jelema. Aya nyawa cadangan teu? Henteu. Non teh coba ruh eta. Non jamana arwah. Orang suka doa, semoga arwah beliau diterima di sisinya. Emangnya banyak orang gitu ya? Tapi tengenah nyebutin semoga ruh beliau, aduh mesti tengenah nya. Geus we eta mah arwah itu maksudnya nyawa seorang gitu. Maksudnya gitu. Ulah dimanai obaan. Artinya kalau nyawa yang boga cadangan mah anak saya juga hayang cadangan hiji deui ulah maut. Arwah itu jamak, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia dengan makna tunggal. Buktina lamun urang ngadoa, ngamaca doa sok semoga arwah beliau, padahal ruh beliau bernama gitunya. Itu sebagai pengantar ya. Faqih itu ahli agama. Siapa namanya? Abu al-Lais. Nah, Abu al-Lais mengingatkan pertama, man hafidho sab'a kalimatin, barang siapa yang hafidho. Hafidho itu menjaga, memelihara. Ari runtah dijaga, dipelihara. Kebersihan ya. Jagalah kebersihan atau peliharalah kebersihan, mana benar? Jagalah kebersihan, kudu jagaan, jika nggak jagaan bangsat maling. Atau peliharalah kebersihan. Pelihara kebersihan, bersih. Hafidho, barang siapa yang memelihara sab'a kalimatin, sab'a kalimatin, 7 kalimat. Ima benar-benar 7-nya. Dina bahasa Arab 7 eta kadang-kadang berarti banyak, beberapa. Ari langit diciptakan 7 lapis, sab'a apa 7 beneran? Kecuali ada apa? Ada keterangan memang 7. Ketika mayat dimakamkan, kata hadis, 7 langkah setelah dimakamkan akan ditanya, apakah itu 7 langkah? Atau maknanya tidak lama setelah dimakamkan.
Saya lebih enak memaknai tidak lama setelah dimakamkan akan ditanya. Gitu. Tapi anu tujuh beneran siga anu haji ente bisa mencit kurban tamatu maka gantina saum 10 poe cek hadis 3 poe di Mekah 7 poe di tempat tinggal balik ke kampung berarti 7 beneran lah masalah 10 disebutkan. Nah, apa kata Fakih Al-Lais? Kata beliau, barang siapa yang memelihara 7 kalimat fahuwa syarifun indallah, dia itu syarif. Syarif itu naon? Mulia. Syarif. Nah ini kayaknya bahasa Arab. Mulia itu ada syarif, ada karimnya, ada apa lagi? Ajis. Syarif itu mulia karena kedudukan, keturunan. Jadi nanti Allah akan memberikan kedudukan yang baik ketika seseorang menjaga, memelihara, membiasakan 7 kalimat. Terus kata Al-Lais, wa yaghfirullahu dzunubahu, dia akan diampuni segala dosanya dan akan menikmati halawatul iman, indahnya manisnya keimanan. Kita ingatkan sekali lagi, sepertiga malam itu adalah malam yang dalam tanda kutip tantangan dari Allah. Kaiji lamun hayang pamenta rek menta naon, lamun hayang ngadoa naon, jeung lamun menta hampura istighfar pasti diampuni, akan saya kabulkan kata Allah. Siapa yang bangun pada sepertiga malam terakhir, itu hadis kuat. Lamun maneh rek menta naon, saya akan kabulkan. Lamun maneh ngadoa naon, rek dijabah. Lamun maneh menta istighfar, pasti akan kami istighfar. Itu sabda Nabi. Sepertiga malam terakhir, kira-kira jam, kalau di kita jam 2 sampai jam subuh, sebelum subuh gitu. Itu. Nah, karim itu mulia karena kelakuan gitu, kerjaan. Aziz itu kuat juga mulia. Hadirin dan hadirat, nah, apa yang 7 itu? Kata Lais, an yaqula indab tidak kulli syai'in bismillah. Ini yang harus kita hafal, harus kita biasakan. Makanya kita kekeh ke barudak ya. Bismillah enteng. Ngajarkan doa asup ke masjid teu cukup teori pan, dibawa ke orang ke masjid di tongkrongan suku nu manah heula nu asup ngadoa naon apalkeun. Kadang-kadang budak poho kunaon pa teu ngapalkeun di mah tara asup masjid. Kumaha urang kan motor ulah rese. Jadi hiji mengucapkan bismillah untuk setiap perkara yang akan kita kerjakan. Nah, ini mudah-mudahan tidak disalahpahami. Kabeh make bismillah teu. Selama itu ada contohnya ya, itu tidak usah pakai bismillah siga salat ya. Deki urang misalnya